Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Senazaki. Saya dari kelas S1 TT10C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu struktur data. Nah, di sini ada pengertian struktur data. Struktur data linear adalah kumpulan data yang itemnya diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Struktur data linear ini dapat dianggap memiliki dua ujung, atas dan bawah atau depan dan belakang. Yang membedakan struktur data linear dari yang lain adalah cara item ditambahkan dan dihilangkan, khususnya lokasi tempat penambahan dan penghapusan ini terjadi. Misalnya, menambahkan hanya ke satu ujung atau menambahkan ke kedua-duanya, dan lain-lain. Berikut adalah contoh struktur data. Yang pertama yaitu list atau daftar, tuple, set atau himpunan, dan dictionary. Berikut pengertian dari list atau daftar. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen dalam suatu variabel. Elemen-elemen ini dapat berupa tipe data apapun seperti angka, string, atau bahkan objek lainnya. Selanjutnya ada tuple. Tuple mirip dengan list, tetapi bersifat tidak dapat diubah atau immutable. Artinya elemen-elemennya tidak dapat diubah setelah tuple dibuat. Tuple ditandai dengan tanda kurung biasa atau bahkan tanpa tanda kurung. Yang ketiga yaitu ada set himpunan. Set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen unik. Set tidak mengizinkan duplikasi nilai dan tidak mempertahankan urutan elemen. Set ditandai dengan tanda kurung kurawal. Yang terakhir ada dictionary. Dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci, nilai, atau key value pairs. Setiap elemen dalam dictionary terdiri dari kunci dan nilai yang saling berkaitan. Dictionary ditandai dengan tanda kurung kurawal dan menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan kunci dan nilai. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama yaitu mudah dipahami. Python menyediakan sinteks yang mudah dipahami dan intuitif sehingga struktur data dalam Python lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula. Yang kedua yaitu kaya akan fitur. Python menyediakan berbagai metode dan fungsi bawaan yang kuat untuk manipulasi dan mengoperasikan struktur data. Misalnya, list memiliki metode seperti append, pop, dan sort yang memudahkan manipulasi elemen dalam list. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Python memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis struktur data yang berbeda dan menggabungkannya sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda dapat menyimpan list dalam dictionary atau dictionary dalam list. Berikutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu penggunaan memori. Beberapa struktur data dalam Python seperti list dan dictionary memerlukan lebih banyak ruang memori dibandingkan dengan struktur data serupa dalam bahasa pemrograman lain. Ini dapat menjadi masalah ketika Anda bekerja dengan jumlah data yang sangat besar. Yang kedua yaitu keterbatasan kecepatan. Meskipun Python secara umum cukup cepat, ada beberapa bahasa pemrograman lain yang dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal kecepatan eksekusi. Ini terutama berlaku ketika Anda bekerja dengan komputasi yang intensif atau algoritma yang memerlukan waktu eksklusif yang sangat singkat. Yang ketiga yaitu tidak mendukung struktur data khusus. Beberapa struktur data yang sangat spesifik atau kompleks mungkin tidak tersedia secara langsung di Python. Dalam hal ini Anda perlu mengimplementasikan atau menggunakan pustaka pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda. Oke. Di sini saya akan melakukan live coding.
Oke, yang pertama yaitu kita ketik import OS dan juga import Q, dimasukkan ke dalam file program. Selanjutnya setelah keduanya diimport, kita akan membuat kelas yang berisikan fungsi Q. Yang pertama kita buat kelas objeknya terlebih dahulu. Lalu kita buat fungsi inisialisasi untuk objek antriannya. Jangan lupa juga dibuat statement bahwa item berada pada queue. Selanjutnya kita definisikan fungsi apakah antrian dalam keadaan kosong lalu mengembalikan fungsinya tersebut. Selanjutnya mendefinisikan fungsi untuk menambahkan data ke antrian. Kalau ada masuk pasti ada keluar. Maka selanjutnya kita mendefinisikan fungsi untuk mengeluarkan data dalam antrian. Jika isi data kosong, maka Retron akan mengembalikan dengan memberitahu bahwa data kosong. Kemudian untuk mengetahui ukuran banyaknya data, maka kita perlu buat fungsi untuk menghitungnya dengan Retron mengembalikan nilai dari ukuran datanya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk live coding lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi menu utama program.
Oke, untuk pengkodingannya kita sudah selesai ya. Oke, karena tadi menu utama programnya sudah beres, maka di sini saya akan menjelaskan tentang program tersebut. Tadi sampai di sini ya. Kita buat menu pilih sama dengan Y dengan pengulangan yaitu while. Kita gunakan OS sistem CLS untuk menampilkan layar baru atau pindah ke halaman khusus. Lalu kemudian pada tampilan menunya di sini terdiri dari nama program dan juga pilihan menunya. Kita input secara manual pilihan menunya. Karena pilihan menunya ada 5, maka statementnya juga ada 5. Yang pertama yaitu jika pada statement pertama kita memilih pilihan 1, maka kita input manual nomor kendaraan yang antri dan dimasukkan ke data antrian dan akan ditampilkan ke layar baru. Karena kita di sini menggunakan sistem OS CLS. Kemudian pada statement yang kedua, kita memilih pilihan 2, yaitu mengeluarkan kendaraan dari antrian. Nah, program akan langsung menghapus data yang berada di depan, lalu melanjutkan untuk ke antrian selanjutnya. Karena sifat queue adalah item yang pertama masuk, yaitu item yang pertama keluar. Seperti pada saat kita antri bakso deh. Kita pesan pertama, berarti kita yang dilayanin pertama. Selanjutnya ke statement yang ketiga, yaitu pengecekan apakah masih ada antrian. Mana 3A? Apakah masih ada antrian di dalam data atau sudah kosong? Di sini kita akan diberi pernyataan true jika antrian sudah kosong dan false jika antriannya masih ada. Selanjutnya pada statement yang keempat, pada statement ini untuk mengetahui banyaknya kendaraan yang sedang mengantri pada servis motor ini berupa angka. Jadi yang nanti muncul adalah angka. Kemudian pada statement yang terakhir yaitu statement yang kelima, yaitu keluar program. Nah, jika kita sudah selesai menggunakan programnya, maka kita bisa input angka 5 lalu klik enter untuk keluar dari program tersebut. Untuk yang terakhir ada yang namanya driver code. Di sini untuk driver code-nya berfungsi untuk memanggil menu utama dengan menjalankan fungsi yang ada pada kelas queue. Oke, karena programnya sudah beres semua, saya akan coba run. Nah, di sini muncul ya servis motor Raden Zulkarnain ya. Kita coba masukkan angka 1 yaitu masukkan antrian. Di sini suruh memasukkan nomor kendaraan. Saya masukkan menggunakan NIM saya ya, 22111011091. Coba klik enter. Nah, di sini tertulis nomor kendaraan 22111011091 telah masuk antrian. Kita klik enter lagi, maka akan masuk ke menu utama yang tadi. Kita coba masukkan angka 2 yaitu keluar antrian. Nah, di sini tertulis kendaraan bla 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 sudah keluar antrian ya. Kita klik enter lagi, maka kembali ke menu utama lagi. Kita coba angka 3 yaitu cek antrian. Nah, di sini tertulis antriannya true. Berarti tadi saya jelaskan bahwa true itu menandakan bahwa antriannya kosong dan false ada yang antri. Kemudian untuk kembali lagi ke menu utama lagi, kita klik enter. Kita coba tadi 3 berarti sekarang 4. 4 yaitu kita akan mengecek jumlah antriannya ada berapa sih. Nah, di sini tertulis panjang antriannya adalah 0. Enter lagi untuk keluar. Kita coba masukkan angka 5 yaitu keluar. Nah, di sini sudah keluar dari program. Di sini tertulis terima kasih sudah menggunakan program Raden Zulkarnain. Silahkan tekan enter untuk keluar dari program. Semoga harimu telkom banget. Hehehe. Oke, kita klik enter lagi untuk keluar. Dah beres. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum saya tutup, di sini saya ada quote. Jika balas dendam disebut dengan keadilan, maka keadilan melahirkan dendam dan menjadikan rantai kebencian. Saya Zulkarnain Senazaki dari kelas S1TT10C akan mengakhiri video ini dengan kalimat penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.